Di video kali ini kita akan menyampaikan pengumuman penting bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi. Silakan baca baik-baik karena pesan ini cukup panjang agar status yang TMS bisa menjadi MS dan bisa mengikuti seleksi. Lakukan pada tanggal 2 sampai 4 November mendatang. Bagaimana bunyi pengumumannya? Silakan simak video ini sampai selesai. Berikut kita akan bacakan pesan yang disampaikan oleh BKPSDM kepada rekan-rekan yang dinyatakan TMS. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin hari ini sepertinya pada akun masing-masing peserta sudah keluar pengumuman hasil seleksi administrasi. Ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan berkenaan pengumuman hari ini. Pengumuman yang keluar di akun Bapak Ibu berupa status MS atau TMS dan alasan TMS bagi peserta yang berstatus TMS khususnya Bapak Ibu. Daftar keseluruhan dapat diakses pada web BKD yang link di mana Bapak Ibu sudah disiapkan untuk daerah masing-masing. Sebelum membaca daftarnya, kami harap masing-masing pelamar membaca dulu pengumumannya agar tidak salah paham yang berisi tanggal dan ketentuan ya. Proses seleksi administrasi yang dilaksanakan berdasarkan pencocokan dokumen yang dilampirkan masing-masing peserta dengan syarat administrasi yang telah diumumkan sebelumnya oleh BKD masing-masing. Artinya, petugas verifikator dalam penetapan status MS dan TMS hanya berdasarkan dokumen yang Bapak Ibu unggah ya, yang 8 berkas itu ya. Penetapan status lulus atau tidak bagi peserta secara otomatis dilakukan oleh sistem berdasarkan ada tidaknya dokumen TMS. Apabila ada salah satu saja dokumen yang dinyatakan TMS, maka sistem secara otomatis akan menetapkan bahwa peserta dinyatakan tidak lulus ataupun tidak memenuhi syarat. Misalnya hanya foto saja yang TMS. Sekali lagi ya, misal hanya foto saja, sedangkan dokumen lainnya memenuhi syarat, nah maka sistem secara otomatis juga akan menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak lulus. Hasil yang sekarang Bapak Ibu baca merupakan hasil seleksi administrasi prasanggah. Artinya, di tahap selanjutnya akan ada masa sanggah di mana pelamar diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi itu. Sanggahan ini berupa klarifikasi atas dokumen yang menyebabkan status Bapak Ibu tidak lulus tadi. Jadi yang perlu dipahami, sanggahannya hanya terhadap dokumen yang TMS saja. Kalau contoh tadi katakanlah misalnya foto yang TMS, maka hanya foto tersebut saja yang disanggah. Nah, sanggahan ini diajukan melalui sistem, melalui portal SE-NBKN pada akun masing-masing ya. Jadi sungguh sangat tidak perlu untuk Bapak Ibu pertama datang ke Sekretariat Pansel, instansi untuk menyanggah atau menyatakan status MS TMS tadi, atau tidak perlu Bapak Ibu menghubungi Pansel untuk klarifikasi langsung. Dan yang ketiga, tidak juga Bapak Ibu minta bantuan pihak lain manapun untuk menghubungi Pansel instansi. Kami masih berpikir positif bahwa pelamar sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dan tidak menjual nama pejabat lain manapun untuk bisa menghubungi panitia Pansel. Ini khawatir adanya ya main orang dalam ya. Toh masa sanggah ini sudah diberikan guna memfasilitasi pelamar dalam menyampaikan klarifikasinya, sehingga tidak perlu menggunakan jalur-jalur lain yang justru berdampak kurang baik nantinya. Nah, untuk perhatian, sanggahan ini berupa klarifikasi terhadap dokumen TMS. Sanggahan ini tidak untuk mengubah, menambah, mengurangi atau memperbaiki dokumen yang salah. Kalau di contoh sebelumnya, sampaikan saja alasan kenapa foto tersebut bisa sampai tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi tidak ada kolom untuk memperbaiki foto di akun Bapak Ibu. Pansel instansi juga tidak akan menerima sanggahan berupa perbaikan dokumen yang disampaikan melalui Google Drive apapun. Karena tahun-tahun sebelumnya banyak yang TMS, kemudian karena tidak ada kolom perbaikan, maka yang bersangkutan menyampaikan dokumen itu melalui link Google Drive yang disampaikan pada keterangan sanggahan. Nah, ini berarti membuat link sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa diakomodir ya Bapak Ibu. Nah, sanggahan ini ada batas waktu juga. Jadi silakan ajukan sanggah hanya pada periode pengajuan sanggahan tersebut. Jika di luar masa tersebut, sistem akan langsung mengunci. Sanggahan ini tidak otomatis mengubah status ya. Jadi Pansel tetap akan mempertimbangkan kembali berdasarkan klarifikasi dan alasan sanggah yang disampaikan. Sanggahan ini bisa diterima dan bisa ditolak. Sanggahan diterima dan selanjutnya status berubah menjadi lulus apabila satu, kesalahan bukan dari kelalaian peserta, seperti salah upload dokumen, salah memilih formasi, penggunaan materai yang keliru dan sebagainya. Kedua, kekeliruan peserta masih dapat ditolerir karena tidak bertentangan dengan pengumuman atau juknis dan atau aturan yang lebih tinggi darinya.
Untuk status TMS terkait linearitas kerja sepertinya berkali-kali sudah kami sampaikan. Silakan cek kesesuaian tugas Bapak Ibu yang dikerjakan dengan tugas pokok di dinas yang dilamar. Kalau selama ini bertugas di dinas A, kemudian melamar ke dinas B, ke bidang, ya agak sesuai mencari aspek linearitasnya. Yang agak sesuai itu apabila di sekretariat dinas A melamar ke sekretariat dinas B. Itu pun masih di tataran boleh jadi sama dan mesti dilihat juga kesesuaiannya. Namun demikian pun, jika dirasa memang tugas Bapak Ibu sekarang memang sesuai, ya silakan disanggah. Nah, ini untuk masalah pengalaman ya. Sampaikan saja apa yang menjadi tugas Bapak Ibu dengan detail. Itu sebabnya kemarin kami minta deskripsi kerja dengan detail. Karena cuma itu Bapak Ibu bisa menjelaskan linearitas kerja. Jadi saran saya nggak usah ke kantor atau hubungi petugas kami untuk sekedar nanya. Kan tugas saya ngelamar ke dinas ini, dinas itu. Di status TMS karena nggak sesuai dengan tugas SOTK berdasarkan Perbub, kenapa nggak sesuai dan lain sebagainya. Ini nggak akan menyelesaikan masalah. Saran saya, sanggah saja dan tulis saja apa yang jadi tugas Bapak Ibu secara nyata. Jangan mengambang ya keterangannya. Sampai saja apa adanya, biar itu menjadi dasar review kembali nantinya oleh panitia. Di kasus ini bisa dipastikan Bapak Ibu sekarang tidak linear dengan urusan dinas yang dilamar. Ini bagi Bapak Ibu yang dinyatakan TMS dari pengalaman ya. Nah, dari peserta TMS yang sudah menghubungi saya, mayoritas pelamar Pranata Tantibum dengan latar belakang penjaga keamanan, petugas jaga malam dan lainnya, yang tugas pokoknya sebagai penjaga malam. Bapak Ibu, jaga malam itu hanya sebagian cara Pranata Tantibum dalam menjaga keamanan. Tugas pokoknya sangat luas. Itu sebabnya kenapa hanya yang saat ini bertugas di Satpol PP saja yang berstatus MS untuk Pranata Tantibum. Nah ini ya, karena tugas pokok Pranata Tantibum itu bukan hanya jaga malam, tapi melaksanakan tugas penjagaan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan perda. Bahwa dalam pelaksanaan yang bersangkutan harus jaga dan sampai malam, yaitu urusan pembagian tugas. Mohon itu dapat dipahami. Namun demikian, kami tetap sarankan untuk Bapak Ibu sanggah, sampaikan saja apa yang menjadi tugas pokok. Agar menjadi dasar petugas dalam menentukan status akhirnya. Kemudian ada juga yang bertanya, saya di Dinas X sebagai katakanlah penata layanan operasional sejak 2021. Nah sekarang saya melamar ke Dinas Y pada bidang A sebagai penata layanan operasional juga. Kenapa nggak linear? Nah, ini bisa dipastikan karena dua hal. Pertama, tugas realnya tidak diterangkan pada deskripsi. Yang kedua, tugas yang diterangkan tidak linear dengan urusan dinas yang dilamar. Nah, jadi ini penting juga pengisian deskripsi itu adalah sesuai ya dengan yang akan dilamar. Maka dari itu seharusnya tulislah secara detail apa saja tugas Bapak Ibu. Sebagai info, nomenklatur penata layanan operasional itu baru muncul berdasarkan Kepmen 4 RB 11 2024 yang baru diundangkan tanggal 11 kemarin. Kalau ada yang bilang jabatannya sudah sejak 2021, ya bisa pasti itu keliru. Nah ini adalah pesan pengumuman bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS untuk beberapa alasan ya, baik itu kualifikasi pendidikan maupun jabatan yang dilamar, kemudian ada juga berkaitan dengan pas foto dan sebagainya. Nah ini diberikan kesempatan dengan ketentuan pengumuman bagi rekan-rekan itu sebagai yang sudah mana diterangkan dalam keterangan tadi. Ya semoga sanggahan Bapak Ibu dapat diterima dan gunakanlah bahasa-bahasa yang dapat menarik simpati para verifikator. Demikian pengumuman yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.